Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Review untuk XAU/USD sore hari ini ya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Secara keseluruhan pergerakannya ini lanjutan apa yang saya sampaikan tadi pagi. Dan posisinya saat ini masih membentuk sebuah area konsolidasi atau membentuk sebuah area base, di mana di sini ada swing terakhir ya, ada candle long legs doji, dan kemudian sempat terjadi kenaikan di sesi Eropa ya, ada terjadi kenaikan mendekati 1837.69 yaitu area 38,2%, tapi ditutup di candle bearish pin bar. Artinya di sini terjadi kekuatan buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang, meskipun kalau kita perhatikan secara struktur di hari kemarin ya, Anda bisa lihat pasca pukul 5 sore sampai dengan jam 9 malam di sini ada pergerakan impulsif yang begitu besar. Oke, kemudian didorong lagi, volume atau body candle semakin ke atas semakin mengecil, dan kemudian di sesi Asia ya dibuka di candle long legs doji. Kemudian hal yang sama terjadi sampai dengan sesi Eropa, sempat terjadi kenaikan ya posisinya, kemudian terjadi penurunan kembali masuk ke dalam area 50% dari pergerakan konsolidasi ini. Artinya masih bergerak dalam area box atau kandang ya, masih bergerak di area ini. Saya tandain dulu areanya. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan sampai dengan posisi saat ini. Sampai nanti kita lihat ya, dimana memang ketika akan rilis news ya, news besar ataupun kondisi yang dimana akan sangat berpengaruh terhadap indeks dolar, market pasti akan menunggu hasil ya, atau data nantinya akan rilis, khususnya non-farm payroll dan unemployment rate, dimana nanti di akhir video saya akan insya Allah saya akan bahas ya, dan saya nggak akan bahas terlalu lama untuk analisa teknikal karena sepenuhnya masih sama areanya. Saya masih mau menunggu wilayah area imbalance dan area order block di time frame 1 jam, dan kemudian area supply, yaitu di sini ada area order block di time frame 1 jam. Ya, bila mana harga turun mendekati area imbalance atau order block, maka saya akan pantau wilayah ini apakah ada potensi yang terjadinya kenaikan sampai dengan area supply yang ada area demand yang ada di sini. Kalau posisinya ternyata naik sampai mendekati area supply, posisi ini nanti saya akan cari posisi sell, tapi tentunya hal tersebut harus didasari oleh konfirmasi dari pembentukan atau kondisi di time frame kecil lah, bisa kita turunkan antara 30 sampai 15 menit. Apakah ada potensi yang menjadikan penurunan? Jika mana belum ada, saya nggak akan entry. Itu dulu ya gambarannya, karena menurut saya dengan adanya news nggak ada yang akan tahu ya hasilnya seperti apa. Bahkan si Jeremy Powell aja masih menunggu apakah data-data Amerika sebelum tanggal 22 menunjukkan potensi penguatan ya atau memanas, artinya membuat indeks dolar itu terjadi penguatan. Jika mana hal tersebut terjadi ya maka Jeremy Powell akan mengambil keputusan menaikkan tingkat suku bunga sebesar 50 basis poin yang sudah dibicarakan kemarin bersama Senat. Dan tentunya hal ini menjadikan momentum ya, dan insya Allah nanti malam saya akan live ya langsung. Silakan nanti teman-teman kita bisa ya kita ngobrol ya, kita sharing-sharing apa yang bisa kita bahas nanti. Silakan sampai kita tunggu hasil daripada data non-farm payroll, apakah mendukung indeks dolar terjadi penguatan ya, atau akan memberikan dampak kepada indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke ya, ini saya kondisikan di sini ada area order block ya di time frame 1 jam. Anda bisa lihat di sini posisinya. Oke. Insyaallah kalau nanti naik sampai area sini bisa kita cari informasi untuk melihat potensi ya, di mana apakah ada pergerakan antara buyer dan seller, ada konfirmasi untuk pergerakannya menjadi pergerakan turun ya. Nanti kita lihat sampai posisi area ini. Oke, berkisaran antara 1845 sampai dengan 1851.51 ya untuk order block yang di atas ini, time frame 1 jam. Yang kedua di sini ya, start di sini karena di sini juga ada order block time frame 1 jam berkisaran antara 1819 sampai dengan 1817.23 sampai dengan imbalance.
di kisaran 1822.71 sampai dengan 1823.82. Oke, areanya ini nanti yang saya akan pantau. Kemudian ya tentunya kalau secara struktur berpotensi ya menurut saya, karena tadi sudah break dari swing terakhir di sini ya, menjadikan titik higher high dari posisi kenaikan ini ya. Ini lower low, ini higher high, ini lower high ya. Anda bisa lihat lower low, kemudian ini ada higher high, dan di sini ada swing terakhir ya. Ini harus di break untuk menjadikan potensi di mana posisinya masih kecenderungannya kuat naik, dan ini akan ditargetkan di area imbalance sampai dengan area order block. Jika mana terjadi, tinggal cari konfirmasi di wilayah area ini. Kalau di atas ya mencari konfirmasi di wilayah area order block yang di time frame 1 jam tersebut. Oke ya, jadi ini posisinya. Sekarang saya akan membahas untuk news ya malam ini. Tadi sebenarnya sudah saya bahas di indeks dolar, tapi coba kita bahas ulang. Insya Allah teman-teman kalau ada yang belum lihat silahkan ditonton. Oke, langsung aja kita lihat kalender ekonomi nanti malam yang akan rilis. Check it out. Kalender ekonomi yang nanti malam akan rilis hari ini ya, tanggal 10 Maret 2023 pukul 20.30. Di sini ada average hourly earning ya. Kalau kita perhatikan data dari average hourly earning ini setiap bulannya sampai dengan saat ini ya masih menunjukkan potensi netral ya, atau sama angkanya. Tapi kalau nanti ada perubahan hari ini ya, contoh di atas 0,3% actualnya, maka akan terjadi penguatan untuk indeks dolar itu sendiri. Dan kalau posisinya di bawah 0,3% ya, maka akan menjadikan pelemahan pada indeks dolar. Tapi selama ini dari start tanggal 3 bulan 2 ya, tanggal 3 bulan 2 itu hasilnya sama 0,3%, dan hari ini juga dipredisikan hal yang sama, rilisnya angka 0,3%. Kalau kita lihat sebelumnya sempat naik menjadi 0,4% ya. Oke, jadi itu yang bisa kita lihat untuk average hourly earning. Ini sifatnya masih netral, tapi tetap kita harus pantau, kita harus lihat kondisinya nanti. Kalau angkanya di atas 0,3% maka memperkuat indeks dolar, tapi kalau hasilnya di bawah 0,3% akan melemahkan indeks dolar. Tapi kalau hasilnya masih 0,3% artinya netral. Oke, sekarang kita lihat untuk non-farm payroll sendiri ya. Nah, di non-farm payroll kalau kita perhatikan data sebelumnya itu meningkat tajam ya, dimana menghasilkan 517.000. Oke, dan di bulan Februari tersebut memberikan dampak dorongan selama 1 bulan ya, karena unemployment rate-nya juga positif. Dan angka 517.000 ini di level unemployment NFP ya, itu sangat besar gitu. Dan posisinya sangat berpengaruh selama 1 bulan di bulan Februari kemarin, yang menunjukkan data-data yang lain berpengaruh sampai dengan inflation rate ya, menghasilkan hanya 6,4%, hanya turun 0,1%, dan itu masih dianggap sangat tinggi ya untuk hasil inflation rate atau CPI saat ini. Dan ditargetkan untuk hari ini ya akan rilis sementara angkanya sebesar 205.000 ya yang diprediksikan, yang data masuk. Tapi nanti kalau angkanya di atas daripada 205.000 ya, menghasilkan angka di atas 205.000, maka di sini diprediksikan akan masih dalam posisi penguatan pada indeks dolar. Tapi kalau angkanya di bawah 205.000, maka diperkirakan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Tapi tentunya teman-teman juga di sini saya akan sampaikan sekali lagi ya, non-farm payroll ini adalah laporan ekonomi yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja yang di Amerika. Dan di sini rilis setiap bulan. Laporan ini memberikan informasi tentang jumlah pekerjaan ya, jumlah pekerjaan yang dibuat ya atau hilang di sektor non pertanian selama bulan sebelumnya. Jadi non-farm payroll memiliki hubungan yang erat ya dengan inflasi ya. Makanya di sini data ini salah satunya merupakan indikator untuk si Jeremy Powell mau hawkish ataupun dovish. Karena jumlah pekerjaan yang tersedia di sektor non pertanian dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dan upah pekerja. Oke. Maka dari sini jika non-farm payroll menunjukkan pertumbuhan pekerjaan yang kuat, ini dapat mengarah pada peningkatan upah dan penurunan tingkat pengangguran. Berarti kan positif ya, tidak banyak orang menganggur tapi semua orang mendapatkan pekerjaan dan memiliki upah yang sesuai atau memiliki dana lah
Istilahnya kalau kita memiliki uang kan otomatis orang akan berbondong-bondong belanja. Makanya kalau banyak duit, ya istilahnya seperti itu, ya maka akan mendorong kegiatan ekonomi itu bagus gitu loh. Maka dari retail sales juga mendukung, maka akan positif. Maka ya ini salah satu indikator yang berpengaruh kepada bidang-bidang yang lain gitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya untuk non-farm payroll. Kemudian berikutnya ada unemployment rate ya. Nah ini oke. Unemployment rate sendiri data sebelumnya adalah 3,4%. Ya, ini merupakan angka yang bagus ya, cukup signifikan untuk penurunannya. Maka jika mana unemployment rate turun, indeks dolar akan terjadi penguatan. Jadi kalau angka hari ini diprediksikan sama ya, 3,4% ini sebenarnya posisinya positif ya untuk indeks dolar itu sendiri. Dan jika nanti malam akan menghasilkan 3,3 atau 3,0, kalau kita lihat memang sebelumnya di sini untuk angka di bawah 3,4% itu enggak ada loh. Ya Anda bisa lihat ya. Dari 2022 coba kita cek, di bawah 3,4 nggak pernah. Maka hal tersebut itu adalah titik terendah ya selama beberapa tahun ke belakang dari 2020. Ini ada sih sebentar. Oh nggak ada ya, nggak ada ya. Jadi ini memang betul ya, ini adalah penurunan paling rendah ya. Maka di situ menyebabkan indeks dolar waktu itu terjadi penguatan yang cukup signifikan. Maka hari ini kalau datanya rilis di atas 3,4% ya, pasti akan menunjukkan pelemahan pada indeks dolar. Hati-hati karena ini adalah titik bottom ya, titik terendah angka 3,4% untuk unemployment rate itu sendiri. Tadi kita sudah cek ya datanya. Oke, jadi nanti kalau menghasilkan angka contoh sebelumnya ada 3,6, ada 3,7 ya. Nah, di situ angkanya relatif di area itu 35, maka akan menunjukkan pelemahan pada indeks dolar. Oke ya, ini sangat riskan ya. Ini apakah betul-betul bisa mempertahankan angka 3,4% atau bahkan di atasnya, atau kalau di bawahnya ya otomatis akan menjadikan potensi indeks dolar akan terjadi penguatan gitu ya. Dan data unemployment rate ini hubungannya kuat juga terhadap inflation rate ya. Untuk informasi aja buat teman-teman semua, jadi tingkat pengangguran tingkat pengangguran di Amerika ya, atau unemployment rate ini memang sangat berpengaruh hubungannya ya. Maka jika mana tingkat pengangguran ini menguat ya, tinggi angkanya ya, maka permintaan untuk tenaga kerja menurun dan perusahaan tidak perlu membayar upah yang lebih tinggi untuk menarik karyawan. Dalam hal ini, kenaikan harga dapat ditekan karena biaya produksi lebih rendah. Dalam hal ini juga hubungan antara tingkat pengangguran dan inflasi adalah negatif. Nah, itu posisinya ya. Tapi, ya itu tadi, kalau jadi angkanya betul-betul masih tertahan di 3,4%, menurut saya indeks dolar akan terjadi penguatan. Tapi kalau sudah di atas 3,4, bahkan 35, 36, 37, ya 3,7, di situ akan menunjukkan pelemahan pada indeks dolar. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk kondisi data ekonomi yang nanti malam akan rilis. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.